Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama bisa bersilaturahim juga thalabul ilmi di kajian tafsir Fakultas Hukum Unisba dengan tema Asas Persamaan dalam Islam. Kajian tafsir surat Al-Hujurat ayat 13 yang akan disampaikan oleh narasumber kita Al-Karom Al-Ustad Dr. Imam Pamungkas SPDI MAG PhD. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Selamat Ustaz ya. Alhamdulillah, insya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kami mengajak seluruhnya untuk bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala segala nikmat ini. Selawat dan salam senantiasa terlimpah curah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi panutan, yang telah menjadi idola kita seluruhnya dan juga yang telah menuntun kita dari kegelapan hingga zaman terang benderang ini. Selanjutnya, mari kita buka kajian tafsir pada pagi hari ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kang Agung. Enggak, Kang? Enggak, atau non Pak Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syahidin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembacaan Al-Qur'an tersebut menjadi berkah. Selanjutnya, mangga kepada Al-Mukarram Pak Ustadz Pamungkas PDI MAG PhD untuk memaparkan kajian. Pak Ustadz. Syukron Ustaz. Baik. Yang kami hormati keluarga besar Fakultas Hukum beserta jajarannya, yang kami hormati juga para guru besar yang dari Fakultas Hukum dan semua para hadirin yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ya hadirun usikum an habsi bittaqullah faqad muttaqun.
Para hadirin rahmatullah, yang pertama yang utama, mari pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmatnya, limpahan hidayahnya, inayahnya, dan segala kenikmatan lainnya yang tentunya tidak bisa kita hitung satu persatu, mulai kita dilahirkan ke dunia ini bahkan hingga saat ini. Yang kedua, salam dan sholawat senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, tabi'in, bahkan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti, dan mudah-mudahan kita dan juga orang yang kita sayangi termasuk kepada golongannya yang kelak di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Usikum Allah, izinkan saya menyampaikan sharing terkait Quran Surat Al-Hujurat. Ini slide-nya sudah terlihat ya, Ustaz ya? Parantos, Sudah. parantos. Ya, ya. Jadi mengawali mukadimahnya di tengah dunia yang saat ini mungkin masih ada isu-isu diskriminasi, isu-isu rasisme, isu-isu fanatisme identitas, kesenjangan sosial, dan adanya budaya yang saling merendahkan, melecehkan gitu ya. Islam bahkan baru-baru ini juga yang lagi ramai juga eh merendahkan, melecehkan melalui sosial media gitu ya, yang ada beberapa mahasiswa di kampus lain yang sekarang lagi rame. Nah, Islam hadir membawa prinsip agung tentang kemuliaan manusia, salah satunya dengan Quran, salah satunya surat Al-Hujurat ini ayat 13. Jadi ayat ini tidak hanya berbicara tentang asal-usul manusia, tetapi juga tentang tujuan keberagaman, batas-batas identitas sosial, ukuran kemuliaan sejati di sisi Allah. Dan ayat ini menegaskan bahwa manusia, betapapun berbeda ras, suku, agama, warna kulit, status sosial, latar budaya, tapi tetap pada satu asas yang sama, asal-usul kemanusiaan itu sama semuanya, sehingga tidak ada satu sama lain yang harus merasa dilebihkan. Dan ini ayatnya sebagaimana tadi yang dibacakan oleh Al-Qari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. In general, secara keseluruhan surat Hujurat ini ya, bila dilihat dari ayat pertama sampai ke-12-nya berbicara tentang adab sosial, adanya etika komunikasi, terus relasi antar sesama, larangnya merendahkan orang lain, terus larangan berburuk sangka, gibah ya di ayat 12 11 12-nya, serta pondasi persaudaraan dan kemuliaan manusiaan. Karena itu di puncak ayat 13 ini pembinaan sosial tersebut benar-benar termaktub atau tertuliskan gitu ya, setelah Allah melarang olok-olok, celaan, panggilan yang buruk di ayat-ayat sebelumnya, tidak boleh berprasangka dan gibah. Allah menegaskan prinsip dasarnya, jangan merendahkan manusia, karena kemuliaan manusia bukan ditentukan oleh identitas lahiriah, melainkan melalui takwa. Innallaha alimun khabir, di sini pasah di ujungnya. Ayat ini dimulai dengan ya ayuhan nas. Allah tidak menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Sehingga ketika Allah menyapa makhluknya dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia, berarti ini menunjukkan universal. Ini menunjukkan bahwasanya Allah memanggil semua umatnya, Allah memanggil semua para makhluknya dari golongan manusia, tidak melihat dari segi apapun, tidak melihat dari segi agama, tidak melihat dari segi kedudukan, tapi ya Yohanes, yaitu seluruh manusia. Bahkan Imam At-Tabari dalam tafsirnya menyebutkan bahwasanya Allah menyeru seluruh manusia untuk mengingat hakikat penciptaan mereka, agar mereka tidak membanggakan garis keturunan dan tidak merendahkan pihak yang lain. Begitupun Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini mengajarkan bahwa seluruh manusia
kembali pada satu asal. Sehingga kesombongan sosial dan hal-hal yang menjadikannya ujub itu tidak memiliki landasan yang kuat karena sudah terbantahkan oleh ayat ini. Imam Al-Qurtubi pun demikian bahwasanya melihat ayat ini sebagai bantahan terhadap tradisi jahiliyah yang membanggakan nasab, ras, kemuliaan suku. Jadi sejak ayat ini sudah menegaskan sejak awal yaitu adanya isu-isu persoalan kesetaraan manusia itu menjadi persoalan yang universal sehingga munculnya ayat ini itu untuk mengikis sedikit demi sedikit hierarki yang muncul dari berbagai aspek. Kemudian redaksi berikutnya dalam ayat tersebut inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Intinya seluruh para ulama hampir sepakat seluruh manusia berasal dari satu laki-laki dan satu perempuan yaitu Adam dan Hawa. Meskipun ada juga tambahan min zakarin wa unsa itu terdiri. Jadi diciptakan manusia itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kembali lagi Imam At-Tabari menjelaskan bahwasanya Allah menyeru seluruh manusia dari golongan bukan hanya laki-laki tapi juga golongan yang perempuan. Itu kembali dari segi gender. Seluruh manusia berasal dari satu ayah, satu ibu, maka tidak ada kelebihan nasab yang hakiki menurut Ibnu Katsir, yaitu Adam dan Hawa. At-Tabari mengatakan dan mengingatkan bahwasanya manusia asal usulnya satu, ya, tidak bisa membanggakan satu sama lain. Sehingga implikasi dari tafsir ini, ayat ini membongkar ilusi manusia tentang keistimewaan bawaan. Tidak ada ras yang lebih suci, tidak ada warna kulit yang lebih mulia, tidak ada suku yang lebih tinggi secara esensial. Semuanya berdiri di atas fondasi biologis dan ontologis yang sama. Jadi kalau kita melihat tolak ukur kegantengan, misalkan contohnya, atau kecantikan, itu ternyata beda-beda. Kalau melihat ada beberapa di YouTube misalkan perempuan itu yang cantik itu ada yang punten yang lehernya tuh panjang gitu yang kayak yang dikasih ring gitu itu tolak ukurnya yang makin panjang seperti itu. Ada juga yang bibirnya dikasih apa sih ring gitu ya dibolongin gitu. Di tempat lain ada yang kegantengan itu berdasarkan postur tubuh besar kecilnya gitu. Nah, itu tidak bisa disamaratakan satu sama lain sehingga hanya menghormati dan menghargailah yang muncul dari sana. Waja'alnakum su'uba wa qabail. Nah, di sini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tafsir Ar-Razi menjelaskan bahwasanya keragaman merupakan bagian dari hikmah penciptaan. Jika manusia seragam seluruhnya, maka kehidupan sosial tidak akan berkembang secara dinamis. Pun demikian Al-Qurtubi menyatakan bahwa bangsa dan suku-suku itu merupakan bentuk pengenalan sosial, bukan suatu legitimasi keutamaan. Dalam tafsir Al-Maraghinya juga mengatakan Imam Al-Maraghi menekankan bahwa pluralitas sosial adalah bagian dari keteraturan hidup manusia. Jadi dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut justru membuat suatu keteraturan. Maknanya adalah keberagaman bukan suatu kesalahan, bukan suatu penyimpangan, bukan suatu ancaman, dan bukan suatu alasan untuk menjadi permusuhan. Ini adalah sunatullah, karena itu Islam tidak menghapuskan identitas, tapi mengatur cara manusia memaknai identitas itu sendiri. Lita'arofu berasal dari kata-kata arofa ya'rifu, yaitu mengenal, mengetahui, ya. Dan ini adalah tujuannya dari sunatullah tadi, sunatullah yang adanya perbedaan-perbedaan. Bukan untuk memunculkan konflik, bukan untuk mendominasi salah satu pihak, bukan untuk saling menundukkan atau merendahkan, tapi lita'arofu. Dalam konsep lita'arofu, saling mengenal pada esensinya mengandung beberapa unsur. Dalam lita'arofu tersebut muncul saling memahami. Ketika ada saling, tentunya berarti kedua belah pihak.
Untuk menghasilkan lita'arofu, selain harus saling memahami, ada juga harus saling menghormati, saling belajar, saling bekerja sama, dan saling membangun. Said Kutub menjelaskan bahwa Islam tidak memandang perbedaan sebagai dasar pertentangan, melainkan sebagai ruang perjumpaan dan pembangunan kemanusiaan. Maka dari itu, segala bentuk rasisme, fanatisme kelompok, dan penghinaan antar suku pada hakikatnya adalah penyelewengan terhadap tujuan penciptaan perbedaan itu sendiri. Karena Allah sudah menciptakan segala sesuatunya itu dengan adanya sunatullah itu perbedaan-perbedaan. Salah satunya adalah min zakarin wa unsa ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini adalah intinya. Inti goal dari adanya perbedaan-perbedaan tersebut tetap bagaimana menjaga kualitas ketakwaan kita. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling banyak ketaatannya kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi keutamaannya adalah bagaimana manusia menjadi pribadi yang bertakwa, beriman bukan hanya sebatas percaya tapi penuh dengan ketaatan. Bahkan diperkuat dengan hadis dari Musnad Ahmad, la fadla li arabin ala ajamin wala li ajamin ala al-arabi wala lil ahmar ala al-aswad wala lil aswad ala al-ahmar illa bittaqwa. Jadi tidak ada kelebihan orang Arab atas non-Arab dan tidak ada kelebihan non-Arab atas Arab, tidak pula yang mohon maaf, tidak pula yang berwarna kulit merah terhadap hitam, hitam terhadap putih, kecuali dengan takwanya. Namun kembali lagi, takwa ini jika merujuk kepada ayat Quran, salah satunya yang sudah kita ketahui bersama, eh, disyariatkannya saum, la'allakum tattaqun, supaya menjadi bertakwa. Takwa ini adalah proses. Ketika dikaitkan dengan ayat saum, dalam satu bulan tersebut, bisa menghasilkan takwa pada saat itu juga dengan kualitas dan kuantitas yang terbaik, tapi tidak hanya sebatas itu. Karena dari segi bahasa, tatakun itu menggunakan fiil mudhari. Fiil mudhari itu berarti berlaku untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi kembali lagi, jika itu masuknya kepada ranah saum, jadi ketika selesai saum satu bulan itu, maka bisa jadi seseorang itu emang kualitas dan kuantitas ketakwaannya naik. Akan tetapi karena tadi dari segi bahasa itu adalah fi'il mudhari, tinggal mempertanyakan apakah ketakwaan ini bisa kita pupuk, bisa kita eh, maintenance hingga masa-masa pasca Ramadan itu. Sekarang Syawal, nanti setelah itu muncul lagi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan sebagainya. Apakah kualitas ketakwaan ini bisa terus dipupuk sehingga menjadi katakanlah sama atau lebih baik daripada bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan kita tahu itu menjadi tolak ukur biasanya keimanan ketakwaan kita. Mengaji dimanapun, hafalan, murojaah segala macam itu semakin meningkat. Nah, kembali lagi di sana. Dan kembali lagi, ini adalah bukan hanya sebatas keimanan, tapi bukan hanya sebatas percaya, tapi ada juga unsur-unsur ketaatan. Nanti akan kita bahas kenapa eh, perbedaan antara manusia dengan iblis itu bukan hanya sebatas kata-kata dari iman itu sendiri. Nah, dari sini perspektif filosofisnya dari ayat tersebut ini membahas tentang kesetaraan ontologis, keberagaman sebagai fakta sosial, perbedaan antar fakta dan nilai, pemindahan pusat kemuliaan. Jadi secara filosofis ayat ini menegaskan bahwa manusia setara dalam level keberadaan. Semua berasal dari sumber yang sama sehingga tidak ada legitimasi metafisik untuk merasa lebih tinggi hanya karena faktor bawaan, faktor genetik, faktor keturunan, dan sebagainya. Dan kata lain, Islam menolak aristokrasi ontologis, jadi gagasan bahwa ada manusia yang sejak lahir memang lebih luhur secara esensial. Kemudian yang kedua, ayat ini realistis. Islam tidak mengandalkan bahwa manusia akan sama dalam budaya, dalam bahasa, ataupun struktur sosial.
Tetapi Islam tidak membiarkan keberagaman itu berubah menjadi struktur penindasan, penyimpangan, ataupun merendahkan. Yang ketiga, dengan adanya perbedaan suku, bangsa, ras, warna kulit, dan status adalah fakta, tetapi kemuliaan adalah nilai. Islam menolak kekeliruan besar dalam hal penindasan tadi, terus hal-hal yang lainnya yang melanggar dari nilai-nilai moral. Sehingga perbedaan-perbedaan tersebut tetap harus mengutamakan nilai-nilai akhlakiyah atau nilai-nilai moral itu sendiri. Pemindahan pusat kemuliaan maksudnya apa? Ayat ini memindahkan ukuran kemuliaan dari luar ke dalam, dari fisik ke jiwa, dari status ke moralitas, dan dari identitas kepada spiritual. Jadi apapun yang melekat dalam diri kita, harta, jabatan, kedudukan, gelar, itu perbedaan-perbedaan itu yang harusnya menjadi masuk ke dalam diri kita, menjadi unsur-unsur jiwa rohani yang semakin berkembang kualitasnya, mengarah kepada keimanan ketakwaan, maju ke dalam diri kita, nilai-nilai spiritual kita yang lebih tinggi, bukan hanya lahiriah kita, dan juga hal-hal yang menjadi unsur-unsur batiniahnya itu yang lebih terasah. Ibaratnya mah kalau kata orang tua dulu bukan hanya sebatas pintar ngaji Quran, tapi juga ngaji diri, kurang lebih seperti itu. Itu yang melekat dulu dari orang tua saya ketika dibilang tong hanya bisa ngaji Quran tapi juga ngaji diri, cenah kurang lebih seperti itu. Nah, dari perspektif sufistik, ayat ini melawan al-kibar atau kesombongan dan muncul juga iblis sebagai simbol anti kesetaraan atau dan juga takwa itu kesembunyian. Jadi ayat ini dengan perbedaan ini memunculkan bahwasanya hikmahnya manusia itu harus mengikis nilai-nilai al-kibar, nilai-nilai kesombongan dari apa yang melekat dalam diri kita. Yaitu tadi, mungkin dari segi warna kulit kalau kita merasa paling baik, dari segi kedudukan kita merasa paling tinggi, dari segi gelar kita merasa paling berbobot, dari segi harta kita merasa paling kaya, paling berkuasa. Nah, itu yang harus dikikis melalui ayat ini. Sehingga teringat dulu oleh cerita nasihatnya almarhum Uje, berhati-hatilah dengan penyakit merasa, kan begitu. Merasa diri paling alim, merasa diri paling soleh, merasa diri paling kaya, merasa diri paling pintar, dan sebagainya. Karena kalau sudah muncul dalam diri kita penyakit merasa, maka itu akan mudah didekati dengan rasa ujub, sombong, dan takabur. Nah, inilah yang tadi saya di awal kaitkan dengan konsep ketaatan, bahwasanya percaya itu bukan iman itu bukan hanya sebatas percaya. Kita tahu al-imanu billah, al-imanu bimalaika dan sebagainya yang enam itu. Ketika ditanya dari kita SD sampai mungkin SMA atau kuliah, apa definisi iman? Iman adalah percaya. Itu adalah baru aspek tahapan luar. Tapi ketika itu dibahas lebih lanjut, esensi dari keimanan bukan hanyalah sebatas percaya, tapi apa? At-ta'atu, yaitu ketaatan. Karena itulah yang membedakan antara manusia dengan iblis. Kalaulah dikatakan percaya, katakanlah percaya nggak kepada Allah, al-imanu billah, percaya. Mana yang lebih percaya antara manusia dengan iblis? Mungkin iblis yang lebih percaya adanya Allah, esensi Allah. Karena apa? Banyak di dalam ayat Al-Quran yang menyatakan bahwasanya iblis berdialog dengan Allah. Khususnya ketika Allah menyuruh bersujud manusia, menyuruh bersujud semua makhluk kepada Adam saat itu. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Allah menyuruh kepada penghuni langit saat itu, "Hei, bersujudlah kalian, aku sudah selesai ini menciptakan Adam." Kurang lebih demikian. Fasajadu, semuanya bersujud. Illa iblis. Kecuali iblis. Dan di ayat yang lain mengatakan, engkau ciptakan dia dari tanah kok, kan gitu. Wa khalaqtani minar, sedangkan aku diciptakan oleh engkau dari api. Sehingga dari sana pakaian itulah yang digunakan oleh iblis. Pakaian bahan dari tanah,
paling kaya, paling bergelar, paling berkedudukan, itu yang dipakai oleh iblis sehingga dia enggan. Sedangkan yang lain berimannya itu dengan penuh ketaatan. Mungkin yang lainnya beranggapan ya bukan esensinya, bukan esensi sujud ke Adamnya, tapi karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga usjudu li Adam fasajadu, bersujud semuanya kecuali iblis. Nah, ayat-ayat tadi itu ayat 13 ini adalah perbedaan tapi bukan untuk memunculkan rasisme, ujub, sombong, takabur. Karena kalau sudah memunculkan sifat-sifat takabur ini, maka itulah yang akan mengarah atau mendekatkan kita kepada kesombongan. Kalau manusia sudah masuk atau dimasuki oleh nilai-nilai kesombongan, ya sudah banyak contohnya. Contohnya yang sampai Allah abadikan yaitu Fir'aun tersebut. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, ini yang dikatakan oleh iblis dengan kesombongannya, ana khairun minhu. Bahkan ada ayat yang seperti itu. Saya lebih baik kok dari dia gitu. Saya lebih baik dari Adam. Padahal esensi dari penciptaan itu adalah Allah sang kholik, Allah adalah sebagai kholik, sebagai pencipta. Ketika Allah sebagai sang kholik, berarti ada yang diciptakan yang dinamakan apa? Makhluk. Makhluk itu apa? Ya berarti selain Allah Subhanahu wa taala, selain Allah sebagai sang kholik. Itu. Sebagai sang kholik, maka Allah menciptakan sesuatu, maka semua yang diciptakan oleh Allah namanya adalah makhluk. Baik dari golongan malaikat, golongan jin, bangsa manusia, tumbuhan, hewan, semuanya berkaitan. Nah, supaya tidak terkikis dengan nilai-nilai al-kibar ini, maka Allah memberikan benang merahnya. Ada tiga kesamaan antara kholik dengan tiga huruf yang sama, kholako, kemudian makhlukun sebagai objek dalam bahasa Arab, makhlukun, maf'ulun bih, ya, usaha ada ya, pilih lepat. Itu berasal dari kata-kata tiga huruf yang sama juga, kholako, makhlukun. Nah, supaya ini bersinergi dengan baik, penuh dengan keteraturan dalam norma-norma Islam, maka harus ada batasnya. Apa batasnya? Yaitu khulukun, yaitu akhlakun. Makanya akhlak itu bentuk jamak dari kata-kata hulukun dan kholkun yang berasal dari tiga huruf yang sama, yaitu kholako. Jadi ada Allah di atasnya itu sebagai kholik, berasal dari kata-kata kholako, dan sebagai subjek kholak berarti pencipta. Ketika Allah sebagai pencipta, maka ada yang diciptakan, makhlukun, kholako juga asalnya. Nah, batasnya ini supaya bersinergi, maka ada akhlak. Ada hulukun dan ada kholkun. Makhluk supaya bersinergi dengan baik, maka ada akhlak kepada sang kholik. Bagaimana akhlak makhluk kepada sang kholik? Manusia, maka salah satunya adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Salah satunya itu. Berakhlak kepada Allah dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Saya yakin tumbuhan, hewan yang lain pun ada berdialog, bagaimana berinteraksi, menerapkan nilai akhlaknya kepada Allah, ya mungkin ya karena kita keterbatasan, kita tidak tahu bagaimana tumbuhan, hewan, dan alam semesta ini melakukan dialognya, berakhlaknya kepada Allah SWT. Pun demikian antara makhluk dengan makhluk yang lain, supaya semuanya bersinergi, tidak ada penindasan, tidak ada saling merendahkan, tidak ada diskriminasi, maka di sana butuhnya akhlak. Dan lagi-lagi tadi kholkun, akhlak itu berasal dari kholkun dan hulukun, itu dua yang berbeda. Kholkun terkait lahiriah, hal-hal yang terlihat fisik, sedangkan hulukun adalah jiwa. Jadi kembali lagi ayat ini juga relevan bahwasanya bukan hanya lahiriah saja, silakan lahiriahnya carilah sebanyak-banyaknya apa yang dicita-citakan, apa yang dimimpi-mimpikan. Gelar, jabatan, kedudukan, segala macam. Tapi jangan dilupakan hulukunnya, jerawannya gitu. Dalamnya seperti apa, itu pun harus dibina. Konsep dasarnya untuk memahami hulkun dan kholokun itu adalah dari doa bercermin. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau perindah, engkau baguskan khalqi, wajahku kalau di sana, tapi artinya fisik. Ya Allah, sebagaimana engkau. Jadi kerngenteng teh nuju ngenteng nuju bercermin teh. Ya Allah, sebagaimana engkau baguskan fisik wajah
penciptaanmu ini fahasin huluki, maka baguskan pula, maka indahkan pula huluk, artinya jiwa batiniah spiritual yang ada dalam diri kita. Nah, dari sana. Jadi ayat-ayat ini emang tidak memungkiri bahwasanya dengan sunatullah banyak sekali perbedaan-perbedaan di semua tataran, di semua katakanlah belahan dunia. Kalau indikatornya adalah sebuah negara, kalau tolak ukurnya adalah sebuah materi, itu pun ada perbedaan-perbedaan, tapi perbedaan-perbedaan tersebut itu harus menjadikan eh, mengikis kepada nilai-nilai kekibiran, nilai-nilai kesombongan itu sendiri. Ini sehingga mungkin hal yang relevan ayat tersebut untuk masa sekarang itu bisa menjadikan untuk melawan rasisme, melawan fanatisme keturunan, melawan kesombongan intelektual, melawan budaya membandingkan gitu ya. Ini bahkan para sufistik, ulama-ulama di bidang tasawuf mengatakan salah satu tanda kematangan spiritual, mohon maaf, kematangan spiritual seseorang adalah tidak membandingkan. Ini budaya membandingkan yang sekilas tidak tidak dirasakan itu akan mengikis keimanan, tapi pada nyataannya itu banyak sekali kita temukan. Membandingkan itu bukan hanya membandingkan kita menjadi orang lain, tapi juga membandingkan orang lain supaya menjadi diri kita. Membandingkan kita dengan orang lain, wah si itu sudah punya mobil, saya ge kudu punya mobil. Wah si itu geus punya kedudukan, saya ge geus punya kedudukan. Kedudukannya cuma satu, kumaha, wah saya kudu ngarebut ya. Nah, tidak seperti itu. Membandingkan dalam hal agama ada positifnya, misal seseorang berpuasa, seseorang melakukan baca Quran, wah si itu berpuasa mengajak Quran, oh saya ikutin lah biar ini. Dari unsur aspek pendidikan itu ada yang membenarkan. Tapi dalam sufistik, mengikuti ibadah dengan meniru orang lain itu tidak dibenarkan. Karena apa? Kaum-kaum sufistik, kaum-kaum tasawuf itu melakukan ibadah benar-benar murni. Keikhlasannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus membandingkan orang lain supaya menjadi kita. Apa yang kita perbuat orang lain seolah harus menurut. Jadi misal kita pernah mendengar, cik atuh ayeuna teh keur sawal nyawalan lah misalkan. Nah, itu adalah membandingkan supaya orang lain sama dengan kita. Puasa Arafah, cik atuh ayeuna teh puasa Arafah setahun sekali itu cik atuh mah nyeker makan-makan. Nah, itu seolah-olah membandingkan dalam hal agama. Membandingkan dalam duniawinya itu cik atuh saya geus boga mobil, manya ente can boga mobil bisa berapa tahun sih digawe teh, bisa berapa tahun sih ngajabat teh. Nah, itu memiliki dampak konsekuensi juga. Akhirnya kalau itu diiyahkan oleh orang sekelilingnya, maka akan memunculkan ujub, sombong, dan takabur. Tuh udah si Eta ge sukses kan ngadenge omongan orang. Cenah. Nah, hal-hal semacam itulah yang muncul benih-benih atau seed kesombongan, ketakaburan. Jadi hal-hal ini tadi melawan budaya membandingkan itu memang benar-benar harus diperhatikan karena itu sudah bukan zamannya lagi gitu ya. Apalagi ketika kita menanyakan seseorang, kamu kenapa belum bekerja? Cek atau digawe, makanya guys sarjana, guys S2 can gawe. Dalam pikiran dia siapa sih yang mau tidak mau bekerja kan demikian. Yang sering umum terdengarnya adalah ketika ada seseorang yang mungkin belum menikah. Kenapa belum menikah? Nah, can kieu can gawe, can menikah, nggak mau menikahnya. Kan pertanyaannya bukan begitu. Siapa yang tidak mau menikah? Kan itu sudah sunatullah gitu ya. Nah, makanya hal-hal semacam itu bertanya boleh, tapi bertanya-tanya yang harus menjadi tanda tanya. Ya, kalau bertanya kan hanya sekali gitu ya. Sudah makan belum? Belum. Oh, udah. Tapi ketika bertanya-tanya muncul kekepoan, muncul kejulidan, nah itu yang harus di, di, diminimalisir, itu yang diinikan. Sama lah dengan contohnya dalam ayat Al-Quran, ketika harus menyembelih sapi, sapi nu kumaha, anu koneng, anu anu gede anu kecil kan gitu. Terus bertanya-tanya akhirnya itu pun akan menjadi menyulitkan diri sendiri. Nah, hal semacam itu. Para hadirin Bapak Ibu,
ini saja mungkin sekilas yang bisa saya sharingkan. Usikum wa nafsi bittaqullah, tidak bermaksud untuk menggurui, tapi mudah-mudahan sedikit apa yang saya sharingkan ini bisa bermanfaat, wabil khusus bagi diri saya pribadi, wabil umum bagi kita semuanya. Usikum wa nafsi bittaqullah. Mohon maaf apabila ada kehilapan, kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Pak Ustadz insight-nya ini. Sami-sami. Supaya bagaimana kita pelaku manusia, ya untuk yang dikejar itu adalah bukan prestise, bukan jabatan, bukan kata dari orang lain, tapi adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi tadi dikaitkannya dengan bagian sufistik ya, memang ibadah itu memang harusnya ya lillahi ta'ala, tapi karena kita manusia masih biasa gitu ya, dan juga apa vibes-nya, getarannya, juga apa tingkat kekerasan hatinya masing-masing, mungkin akhirnya setiap orang dalam cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya berbeda sesuai dengan tingkat keimanan. Baik Bapak Ibu sekalian, mangga apabila ada yang mau ditanyakan pada narasumber kita pada pagi hari ini, dipersilahkan. Alhamdulillah sudah lengkap ini, ada Prof. Nanda, ada Prof. Epi, Kang Fabian, Pak Encep, Bu Yaya, Cepi, Insya Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan, kalau belum Ada. siap Prof. Ratna, mangga Prof. Tapi punten ini saya video apa off cam Oke, ya karena pakai kerudung, bukan pakai kerudung cantik, pakai kerudung blus. mangga Prof, mangga. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wabarakatuh. Matur nuhun Pak Ustadz Imam sudah memberikan apa ya inspirasi gitu ya. Sekaligus juga pertanyaan ini kepada diri sendiri gitu juga ya. Di satu sisi kita menyadari bahwa tidak boleh sombong, takabur, ujub, dan kawan-kawannya itu ya. Tetapi di sisi lain juga ada kalanya ya sampai setua ini ya juga masih ada dorongan-dorongan semacam itu gitu ya. Mungkin tidak sampai ingin sombong ya, tetapi justru kadang-kadang agak bingung gitu ya, agak bingung atau mungkin dari Pak Imam bisa memberikan perspektifnya gitu ya. Misalnya begini, ada kalanya kita itu kan kepengen menunjukkan bahwa kita itu punya keahlian di bidang tertentu, misalnya ya. Misalnya saya eh, membranding saya ahli di bidang hukum korporasi, misalnya ya. Spesifik tentang corporate governance dan legal risk management gitu. Itu kan menjadi branding gitu ya, branding profesional gitu. Bagaimana ya menjaga gitu ya supaya ini tidak tergelincir kepada klasifikasi atau kategori kesombongan gitu. Karena kan seperti yang beda tipis gitu ya antara kita pengen branding gitu ya profesional dengan eh, saya beda gitu dengan teman-teman lain yang mungkin punya expertise di bidang lain gitu. Nah itu mungkin itu yang pertama. Yang kedua mungkin dari seperti biasa kalau saya sering ingin memperoleh bekal dari para ustadz, amalan apa yang bisa kita dawamkan untuk bisa menjaga diri kita dari sifat-sifat seperti itu. Hatur nuhun Pak Ustadz Imam. Siap. Nuhun Senun Prof. kesadayana. Kesana Nuhun. langsung Pak Ustadz Imam dapat 2 pertanyaan. Ya, Siap. Ya, langsung aja ya berarti ya. Ya, syukron, terima kasih Prof. Ratna atas pertanyaannya. Yang saya pahami untuk konsep kesombongan merujuk dari beberapa ulama, konsepnya sih cuma dua. Jadi yang dikatakan sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi kalau ada unsur-unsur kita sudah menolak kebenaran, apapun yang masuk, entah nasihat, entah tulisan, entah apapun yang eh, kita
tolak, tapi bukan dalam konsep perdebatan atau diskusi ya. Kalau perdebatan atau diskusi kan artinya mencari suatu kebenaran, bukan pembenaran. Tapi definisi sombong para ulama ini adalah menjadikan suatu pembenaran. Adanya kebenaran muncul, tapi dia menolak. Kemudian dia merendahkan orang lain. Itu konsep yang paling utama. Namun demikian, yang saya pahami juga dalam tataran aspek sosialnya, karena Islam itu malakah, harus muncul aspek Islamnya, harus muncul aspek imannya, dan harus muncul aspek ihsannya. Kalau bisa dikatakan ibadah itu ada ibadah individual, ada ibadah sosial. Ibadah sosial saya katakan Wah, Lupina terlempar ini. Di Dan ini di Cipageran itunya apa informasi, sinyalnya. informasi ya. Jaringan. Dilempar Pupada sana. Ah, Mangga diisi dulu sama Pak Adha. ada Pak Imam, ada mangga. Mangga Pak Ustadz. Ya, punten ini tadi saya bilang di awal ke Pak Adha, saya ketinggalan charger laptop, jadi ternyata ini langsung mati banget, ketinggalan di kampus. Ya, itu tapi di tataran eh, implementasi dalam sosialnya, emang kita ada butuh-butuh dan itu mungkin bagian dari dakwah kita. Jadi sehingga ketika dakwah kita bisa masuk kepada orang lain, ya kita harus merekognisi diri kita sendiri. Bagaimana kita mau tanda petik menyalurkan dakwah, memberikan nasihat melalui keilmuan kita jika orang-orang tidak mengenal diri kita. Jadi dengan niatan untuk berdakwah, maka memunculkan rekognisi, ya mungkin itu menjadi hal bagian yang bisa dimunculkan gitu. Sebagai contoh, saya tidak berbicara orang lain, mungkin kepada diri sendiri. Memang saya pun termasuk hal yang tidak mudah memunculkan katakanlah gelar saya gitu ya. Dan ketika saya berada di lingkungan yang bisa saya kontrol, saya tidak memunculkan. Contoh di lingkungan di rumah, di masjid, eh ya sok aja saya dijadwal, tapi nggak usahlah nama saya ditempel gelarnya segala macam. Karena saya pikir lingkungan di masyarakat kan lebih homogen kan gitu seperti itu. Terus kalau di lingkungan pendidikan ya sudah jelas, kita kan tidak mungkin misalkan mahasiswa bimbingan, wah jangan dimunculkan gelar saya, kan tidak mungkin juga karena itu bagian dari pengakuan oleh dunia luar bagaimana mahasiswa kita apa namanya dibimbing dan diuji oleh orang-orang yang benar-benar expert di bidangnya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau saya pribadi dengan niatan dakwah boleh kita memunculkan apa yang kita miliki, apa yang menjadi kepakaran keahlian kita untuk dimunculkan. Eh, Contoh hal lainnya lagi ketika saya kebetulan lagi di luar, tiba-tiba saya memunculkan dalam sosial media LinkedIn itu bahwasanya saya seorang dosen dengan mengajar begini-begini, tiba-tiba ada Islamic Chaplain-nya, mungkin kita mah DKM-nya berteman di LinkedIn, oh mam kamu tuh begini, ya udahlah kamu ngehotiban tuh. Berarti dengan begitu ya, ya alhamdulillah saya bisa setidaknya pernah mencoba berdakwah di sana. Salah satu wasilahnya dengan memunculkan apa yang ada dalam diri saya berupa kemampuan dalam mengajar materi apa gitu ya, konsep tentang apa semacam itu. Nah itu menurut saya perlu, tapi kembali lagi mungkin kalau saya pribadi niatannya untuk menyebarkan dakwah dengan keilmuan yang saya miliki seperti itu. Itu kalau masalah doa, aduh, saya belum punya kapasitas untuk memberikan ijazah nih apalagi kepada Prof gitu ya seperti itu. Eh,
Ya, kalau saya yang sering doakan masih saya membaca doa yang surat apa saya lupa lagi, Robbi habli hukman wal hikni bisolihin, itu aja saya yang sering mendawamkan. Saya semoga Allah memberikan hikmah-hikmah dari setiap kejadian wal hikni bisolihin, Naon? dan ya dan di- dan didekatkan dengan Oke. orang-orang yang soleh seperti itu. Ya, Dadang. Dan mungkin insya Allah ada beberapa ustadz di sini yang lebih lebih fakih dalam memberikan ijazah untuk doa dan zikir. Itu mungkin yang bisa saya berikan jawaban. Mohon maaf bila ada kekurangan, Prof. Ratna. Tur Mangga Ustaz nuhun, Pak Ustadz. Tur Sami-sami. nuhun. Tapi Prof. Memang betul Pak Ustadz, kita harus kalau misalnya dalam keilmuan yang kita pak di bidang itu ya, beberapa ulama juga seperti para imam dan sebagainya ya, harus berlaku ya, mohon maaf ada sedikit ya kesombongan gitu, supaya ini saya ulama, saya ahli ini, saya ahli ini, supaya bisa menunjukkan bahwasanya manusia supaya tidak ada yang berkata-kata bohong atau ada yang mengklarifikasi terkait dengan berita-berita yang tapi tetap dalam koridor, yaitu niatan sesuai ta'ala, yang kedua betul dari dakwah. Itu mohon Ustaz atas Ya. jawaban. Bahkan Lanjut. ini kalau boleh saya menambahkan, eh, untuk meredam kesombongan yang lain, apalagi seseorang yang tidak mempunyai keilmuan, kalau merujuk kepada Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau kan mengatakan at-takabur ilal mutakabiri sodakoh, kan gitu. Itu menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi sombong ka jelema anu sombong mah sodakoh oge gitu. Jadi mungkin ya boleh kita menerapkan sombong ketika kita melihat jelema teh kieu-kieu teh teu punya keilmuan tapi meniasa sombong. Nah, mungkin kita baru memunculkan Ya, rekognisi kita, kemampuan kita, skill kita seperti itu. Karena itu merujuk yang saya pahami dari statement ulama Ibnu Athaillah As-Sakandari. Itu statement. ya, alhamdulillah, insya Allah. Maka Bapak Ibu masih ada 15 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan kembali? Pak Ustadz, kalau misalnya kan kita di dunia dosen ya, Japung dan sebagainya. Dan pas saya dapat tulisan lolos di Scopus di satu, nah itu meredam kesombongannya bagaimana Pak Ustadz? Namun nggak sembunyi nanti nggak muncul di Google Scholar ya. Nggak sombong pun itu mah disombongkan sendiri ku Google Scholar kan tadi. Eh, ya apa ya? Ya kembali karena itu mungkin pengenalan kita, pengakuan kita dalam dunia akademisi yang tadi mau nggak mau itu akan muncul di beberapa platform, salah satunya mungkin Google Scholar, terus dalam indeks Scopusnya juga, terus di aplikasi, yaitu otomatis akan muncul dengan sendirinya, sama dengan mungkin Google Scholar itu yang muncul indeksnya, ya kita juga nggak tahu kok tiba-tiba indeksnya nilainya 100, 200, ada yang 700, ada yang 1000, kan kita tidak tahu gitu ya. Hanya mungkin akan masuk ke ranah sombongnya mungkin apabila kita sudah masuk pada tahap berlebihan, kita tadi ada unsur merendahkan, misal cok atuh nulis Scopus ya mana tuh bisa-bisa maneh teh misal gitu ya. Nah, itu berarti ada unsur merendahkan ataupun melemahkan orang lain. Tapi kalau itu memunculkannya sambil menambahkan ajakan, misalkan saya alhamdulillah lolos Scopus, yuk besok lusa kita bikin Scopus, nanti apa namanya, kita belajar bareng gitu. Nah, itu mungkin bukan ke arah kesombongan, karena kembali lagi kalau mau mengarah kesombongan, kata kuncinya adalah menolak kebenaran ataupun tadi merendahkan orang lain. Jadi kalau tadi ada seorang yang sudah muncul Scopusnya, ya jangan sampai dengan Scopusnya itu menjadikan merendahkan kepada orang lain ataupun menganggap lemah gitu. Ya paling supaya meredamnya apa? Ya kita tinggal melihat aja ke atas, kan begitu saja kuncinya. Wah, saya mah udah baru satu nih Scopusnya. Ternyata masih banyak yang di atas kita yang Scopusnya lebih banyak. Ada yang sudah 2, 5, 10 kan gitu seperti. Jadi mungkin unjur ilama paukokum kan gitu seperti itu. Jadi supaya untuk meredam kesombongan, lihatlah bahwasanya masih ada langit di atas langit seperti itu. Itu mungkin Ustaz. Atau non Ustaz,
Alhamdulillah. Ya, ya, alhamdulillah belum gadus fokus Ah, on the way. hanya ras itu sombong, belum harus fokus ya, dengan bangganya. Sombong kayak tetap Pak Ustaz. Sombong dan ketidakpunyaannya, Prof ya. Jadi Ta Pak Ustadz, nyerat sarang Pak Imam ta. ya, sombong tidak sombongnya apa yang kita publish, yang kita sampaikan itu tergantung nawaitunya, mungkin niatnya ya. Nah, Cuman betul, masalahnya kan Prof. tidak tahu ya, kita niatnya teh yang pamer, yang ngajak orang, atau ya supaya orang lain juga memberikan termotivasi gitu kan ya. Itu Iya, mungkin kembali lagi ya ke diri sendiri ukurannya. betul. Makanya hadis sahih innamal a'malu binniyat itu emang benar-benar hadis sahih, tapi emang penyebarannya benar-benar sangat multi tafsir, Prof. Betul. Ya. Iya. Ya mudah-mudahan aja kalau apa yang kita sampaikan, yang kita informasikan niatnya untuk ngajak lah. Nah, Atau paling betul. tidak Iya, ya paling tidak saling mengingatkan gitu ya, watawasau bil haq. betul, betul. Karena kan kembali lagi ya, Prof ya, meskipun kita tidak mau dipublish, itu kan jadi dengan platform yang tertentu otomatis terpublish sendiri kan begitu, Ya, di ya. Scopusnya, di Google Scholar kan gitu. Itu hal-hal yang di luar kontrol gitu, yang di luar kontrol kita, yaitu berarti udah bagian dari sistem sunatullah gitu, sunatullah yang tersistematis oleh keduniawian, khususnya di dunia akademisi. Alhamdulillah. Bapak Ibu, masih ada pertanyaan kah? Ada 8 menit lagi. Pada sakit banyak pun. Maka, Prof. Assalamualaikum wabarakatuh Pak Ustadz. Tentang Salam. prinsip kehati-hatian ya. Jadi ternyata ajaran Islam itu sangat sangat berhati-hati dan apa namanya, walaupun tadi sebetulnya sudah jelas bahwa sudah jelas ketika pengertian dan apa mutakabir itu misalnya tadi menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Tetapi tadi misalnya ketika kita bicara dalam implementasinya itu ternyata kan apa namanya menjadi sangat beragam gitu ya. Jadi misalnya di satu sisi ada kehati-hatian orang supaya saya apa namanya ingin membersihkan hati saya supaya lillahi ta'ala, sampai-sampai ibadah juga tadi disebut Pak Ustadz, kita tidak boleh mencontoh orang lain kan ada yang beranggapan tadi, ada yang beranggapan seperti itu. Padahal di satu sisi mungkin kita juga bisa untuk memotivasi diri kita sendiri. Artinya berarti kan ada dua hal nih. Satu sisi misalnya saya ningali, aduh Pak Ustadz ada budak Nora tapi hafalan Al-Qur'annya sudah luar biasa. Sehingga tentu saya harus mencontoh itu kan kira-kira itu kan ketika membandingkan seperti itu. Saya berarti kan boleh ya gitunya. Mungkin yang tidak boleh teh Pak Ustadz Ahad kemarin gitunya dibalik gitu Pak Ustadz Ahad teh kata dekan geus kolot hafalan Al-Qur'an ngan sakitu eleh ku saya budak orang mungkin begitu ya yang dimaksudnya atau bagaimana. Jadi artinya kan tadi tidak boleh membandingkan teh dalam pengertian ketika kita merasa lebih baik dengan orang lain. Nah, kita membandingkan dengan orang lain yang lebih jelek dan menyatakan kita teh lebih baik dari mereka gitu ya. Tetapi kalau tadi misalnya tapi dalam rangka ngajak kumaha apa misalnya gitu. Hayu atuh misalnya orang saum Senin Kamis misalnya begitunya. Misalnya Pak Imam ya di bagian kerjasama luar negeri. Yuk, saya orang saum Senin Kamis yuk misalnya begitu. Tapi kan pasti kudu dicontohan ku Pak Imam misalnya gitu. Pak Imam tipayun. Nah, ketika Pak Imam mengatakan bahwa saya sudah saum Senin Kamis dan mengajak yang lain, itu masuk kategori sombong tuh Pak. Kira-kira gitu. Baik, Masya Allah, teman Prof, itunya. Kehati-hatian tadi saya sangat setuju karena asal dari kata takwa itu wakoyaki wikoyatan itu secara bahasanya bisa diartikan waspada dan bisa diartikan kehati-hatian. Sehingga menjadi kata-kata takwa itu unsurnya, definisinya menjadi bisa lebih luas gitu. Tapi kalau tadi Prof menyambungkan ada kehati-hatian,
asal kata dari kata takwa itu wikoyatan, wakoyak itu ada artinya itu waspada dan kehati-hatian. Artinya mungkin bisa lebih luas kehati-hatian supaya tidak terjerumus ke kesalahan, kemaksiatan, kesombongan dan sebagainya. Nah, hal tadi yang saya mungkin mohon maaf saya contohkan eh, kalau eventnya, kegiatannya, kejadian belum terjadi itu benar mengajak. Itu yang saya pahami. Artinya sekarang hari Rabu, nah besok hari Kamis. Yuk teman-teman, besok hari Kamis nih kita puasa Senin Kamis yuk. Nah itu adalah bagian dari dakwah, bagian dari ajakan. Namun ketika itu sudah hari Kamis, misalkan katakanlah hari ini hari Kamis, kemudian saya ke kampus, terus saya melihat ada makanan tersedia, cik atuh, ya nanti ke Kemis, nanti puasa Kemis. Nah itu mungkin akan ada unsur dalam dirinya. Pertama unsur pembenaran, bukan kebenaran. Puasanya iya benar, karena ada hadisnya. Puasa Senin Kemis itu kebenaran, suatu kebenaran. Tapi yang jadi pembenaran itu ketika dia tahu dan dia melakukannya, dia berpuasa dan dia tahu orang lain tidak berpuasa, seolah-olah orang lain teh cik atau tuduhan siga orang teh kerpuasa atau cik atau hormati orang teh kerpuasa. Nah, seolah-olah seperti itu. Nah, itu. Tapi kalau kejadiannya belum, eventnya belum terjadi, nah itu yang saya pahami itu adalah bagian dari dakwah, bagian dari mengajak, begitu seperti itu. Nah, kemudian tadi dalam aspek dunia pendidikan itu boleh karena ada namanya dakwah, metode dakwah itu salah satunya dakwah bilhal, dakwah dengan kondisi, dengan hal itu, dengan kenyataan, dengan real. Jadi kalau emang atau dengan dakwah dengan suri toladan. Nah, itu ada dan itu dibenarkan dan itu juga sudah diiyahkan oleh beberapa pakar ulama pendidikan bahwasanya metode dakwah dalam dunia pendidikan itu adalah metode dakwah bilhal dan juga metode dakwah dengan uswatun hasanah. Nah, untuk apa tujuannya? Yaitu untuk supaya peserta didik itu meniru apa yang dilakukan oleh guru-gurunya gitu. Guru-gurunya sampai ke berpakaian pun kalau di dunia pesantren kan sampai cara jalannya, cara berpakaiannya diikutin karena tujuannya seperti itu. Bahkan untuk sodakoh pun diumumkan karena tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memotivasi. Tapi kembali lagi karena ranah tasawuf ini sedikit berbeda dengan ranah eh, ibadah yang lain gitu ya, karena emang benar-benar para ulama sufistik itu benar-benar pingin memurnikan hatinya supaya tidak teribaratnya mah jangan sampai ibadah saya itu terlihat lah kurang lebih seperti itu. Nah itu yang mereka bukan tidak setuju sebenarnya, hanya mungkin menerapkan kepada diri sendiri supaya jangan sampai muncul ibadah saya itu karena faktor selain karena Allah Ta'ala, lillahi Ta'ala seperti itu. Mungkin itu Prof yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan yang Prof utarakan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ustaz, mohon, Pak Ustaz. Alhamdulillah, tidak terasa sudah pukul 6.14. Bapak Ibu mohon untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih jazakumullah ahsanul jazaa kepada Al-Mukarram Ustaz Muhammad Imam Pamungkas PhD atas pemaparannya ya, yang mengingatkan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Karena Allah lewat surat Al-Hujurat ayat 13 ini melihat seseorang itu bukan dari harta, bukan dari tampang, bukan dari laki-laki ataupun perempuannya, tapi dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita berdoa agar kita dijadikan atau digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya kajian tafsir pada pagi hari ini, selanjutnya mari kita berdoa pula untuk kesehatan seluruh sivitas akademik Fakultas Hukum Unisba dan juga sivitas akademik se-Unisba. Dan doakan yang sakit semoga disembuhkan, yang sedang ada niatan baik semoga diberikan kemudahan. Utamanya juga Unisba, semoga penerimaan mahasiswa barunya diberikan bertahan dan bisa meningkat daripada tahun sebelumnya. Juga kami ingatkan dari Prodi, mungkin ini kelihatan ada Pak Ade, untuk soal yang belum mengirim agar dikirimkan soal UTS-nya. Ya.
Kemudian juga yang MKN kami mohon ada DIH, MIH juga bagi Bapak Ibu yang mengajar untuk memberikan soal UTS-nya segera karena insya Allah minggu depan sudah UTS. Kemudian UP, ya bimbingan juga terkait dengan UP dan sebagainya. Mohon untuk ada pengumuman Pak Ade. Iya, mungkin mohon izin Bapak Ibu. Yang pertama untuk soal ujian tengah semester, mohon disegerakan maksimal paling tidak besok hari Kamis. Dan soal yang diserahkan ke Prodi adalah soal yang sudah selesai, disetujui bersama oleh tim dosen, sehingga tidak ada lagi double soal yang masuk ke program studi. Yang kedua, untuk pendaftaran ujian proposal, kami tunggu pada para pembimbing di hari ini ya. Mungkin terakhir karena kita akan melaksanakan ujian proposal tanggal 28 April insya Allah. Dan ujian tengah semester kita akan laksanakan hari Senin, tanggal 20 April insya Allah. Mungkin itu saja Pak Ustadz. Hatur nuhun. Siap, terima kasih Pak Ade atas pengumumannya. Jadi mohon bagi yang dari pembimbing bentuk menghubungi atau mungkin calling agar supaya sudah bisa UP pada semester ini. Bapak Ibu hatur nuhun atas kehadirannya. Sekali lagi semoga pertemuan ini mendatangkan rahmat dan keberkahan Allah. Juga karena kita berkumpul di majelis yang menyebut nama Allah, bersalawat kepada nabinya, semoga kita pun diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator undur diri. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kasim, saya